hari sudah ibunya menghilang dari rumah, dan sontak membuat anak-anaknya kebingungan, tak terkecuali Mila yang selalu bergantung pada ibunya. "Kak, ibu kemana ya?" tanya Mila sembari menghampiri kakaknya yang sedang duduk di sisi jendela sambil melamun. "Kakak juga bingung, ini semua gara-gara kamu yang selalu membentak ibu," jawab Ijum dengan suara keras. "Mila menyesal, Kak," ucap Mila menunduk sedih. "Ayo kita cari ibu," seru Ijum sembari beranjak dari duduknya. Mereka berdua pun beranjak menuju hutan tempat ibunya mencari kayu. Sebelumnya, ia lebih dulu bertanya ke orang-orang kampung. Namun mereka berdua tak kunjung mendapat jawaban. Mereka berdua tambah bingung. Hingga akhirnya mereka berdua menuju hutan. "Paman," teriak Ijum memanggil seorang pria parubaya yang sedang membawa kayu keluar dari hutan. "Iya, ada apa Ijum?" jawab paman tersebut. "Anu Pak, ibu saya sudah 3 hari ini menghilang dari rumah," jelas Mila. "Paman terakhir melihat Acil Sinah juga 3 hari yang lalu. Ibumu menuju pesisir. Sepengetahuan paman, ibumu biasanya menuju batu di tengah laut sana," kata paman tersebut. "Terima kasih paman," ucap Ijum. "Ayo dek, kita langsung ke sana," seru Ijum. Mereka berdua langsung menuju pesisir, dan betapa terkejutnya. Ibunya benar-benar berada di dalam batu itu, karena mereka berdua melihat jukungnya di sana. Dengan bergegas, Ijum meminjam jukung warga pesisir untuk menuju batu tersebut. Ibu di mana?" ucap Mila yang bingung. Ternyata ibunya tidak ada di batu tersebut. "Dek, ini lihat, ini seperti rambut ibu kita," ucap Ijum yang melihat juntayan rambut berwarna merah akibat sinar matahari. Yang ia kenal adalah rambut ibunya. Ibu keluar ibu," teriak Mila sambil menangis. "Hai anak-anak, ibumu ada di dalam tubuhku." Tiba-tiba keluar suara gema dari dalam batu yang spontan mengejutkan Ijum dan Mila. "Hei batu, keluarkan ibuku," teriak Ijum kepada batu yang ia pijak tersebut. "Tidak akan anak durhaka," jawab batu tersebut. "Kami mohon keluarkanlah, saya janji akan berbakti kepada ibu kami. Kami mohon," ucap Mila memohon sambil merengek. "Baiklah, tapi ingat, ada satu syarat. Jika kalian mengulangi perbuatan kalian menyia-nyiakan ibu kalian, maka ibu kalian akan aku kurung lagi di batu ini selamanya. Kalian paham?" jelas batu tersebut. "Baik batu, kami berjanji," jawab Ijum gelagapan karena senang ibunya bisa kembali. Batu pun kembali membelah dirinya dan keluarlah sosok Acil Sinah. Sontak, Ijum pun langsung memeluk ibunya. Begitu pula dengan Mila. Mereka pun pulang ke rumah dengan gembira dan senang. Ibunya pun percaya jika Mila akan berubah. Sesampainya di rumah, Mila menceritakan kepada ibunya ketika ia sedang pergi kepada ibunya. Tentu Acil Sinah sendiri sangat senang melihat anaknya yang satu ini sadar. Seminggu setelah ibunya kembali, dan ternyata sifat baik Mila kembali surut. Ia kembali seperti dahulu, menjadi anak yang kurang ajar dengan ibunya. Ia sudah lupa dengan janjinya, dan kini hari-hari ibunya kembali dengan tangisan. Meski begitu, ibunya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini. Sementara Ijum, ia sudah seminggu ini bekerja, sehingga tak bisa mengawasi ibu dan adiknya. Meski ibunya selalu sedih oleh sikap si Mila, tetapi ibunya mengurungkan niat untuk kembali ke batu tersebut. Ibunya tidak ingin melihat anak-anaknya sedih. Ia memilih lebih baik dirinya yang sedih, asal anak-anaknya senang.
Sehingga suatu malam, Acil Sinah bermimpi aneh. Ia ditemui sosok batu tersebut, dan batu tersebut memintanya kembali. Awalnya Acil Sinah acuh saja dengan batu tersebut. Merasuk dalam mimpi Acil Sinah 3 hari berturut-turut. Hingga suatu pagi, Acil Sinah pergi kembali ke batu tersebut. Sebelumnya ia menuju ke kamar Mila. Tetes air matanya tak terbendung. Meski anaknya sudah durhaka, tapi ia tetap menyayangi Mila anaknya. Sementara Ijum, Acil Sinah belum sempat menemuinya karena Ijum belum kembali dari melaut. "Batu, aku kembali. Anak-anakku kembali menyanyiakanku," ucap Acil Sinah. "Dengan senantiasa aku menerimamu kembali. Biarlah anak-anakmu menerima pelajaran yang sangat berharga dalam hidup mereka," jawab batu tersebut. Dengan cepat, batu tersebut membelah diri, dan Acil Sinah langsung masuk ke perut batu ini. Karena rambut Acil Sinah yang panjang, maka sebagian rambutnya masih menjuntai keluar. Setelah ibunya menghilang, Mila kembali khawatir karena tanpa ibunya tidak ada yang memasak untuknya dan memberi uang jajan. Ia mencari ibunya keliling kampung, tetapi tidak menemukan. Hingga ketika Ijum datang melaut, Mila langsung menghampiri Ijum dan menceritakan segalanya. Dengan cepat tanpa pikir panjang, Ijum langsung mengajak Mila menuju batu tempat ibunya dikurung dulu. "Batu, mengapa engkau kembali mengambil ibuku?" seru Ijum yang baru saja menginjakan kaki dari perahu. "Adikmu telah ingkar janji," jawab batu tersebut spontan. "Tapi Batu, tolong keluarkan ibuku." "Tidak, janji adalah janji," ucap batu tersebut. "Ini semua gara-gara kamu, Mila. Jika kamu mau berbakti, tidak mungkin orang tua kita satu-satunya akan meninggalkan kita," hardik Ijum pada adiknya yang tertunduk lesu. "Kakak tidak bisa menyalahkan aku begitu saja," teriak Mila dengan memalingkan badan. Namun naas, ia terpeleset dan jatuh ke laut. "Tolong Kak," teriak suara Mila yang terus berusaha bertahan di permukaan. Namun sayang, ia tak bisa berenang. Sang kakak pun langsung menerjunkan diri. Namun, derayan ombak seakan menarik kuat adiknya menuju dasar laut. Kini Ijum tertunduk lesu. Ia menangis karena telah kehilangan orang-orang yang ia sayang. Ia kini hidup sebatang kara. Namun, ia hanya mengambil hikmah dari semua ini, bahwa orang tua adalah hal yang sangat berharga di dunia. Dan yang lebih disesali, ia tak bisa menjaga adiknya untuk menepati janjinya. Demikian kisah legenda Batu Bajanggut Tangkisung. Kini batu tersebut terletak di daerah pantai Tangkisung, bersebelahan dengan lampu buoy atau bekas mercusuar di tengah laut, yang berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Dikatakan batu bajanggut karena batu ini mempunyai bidang tekstur seperti janggut pada bagian sisinya, yang dipercayai masyarakat sebagai rambut dari Acil Sinah.